Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamzah, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0541290072. Pada sesi ini saya akan membuat video pengerjaan tugas 2 untuk mata kuliah basis data. Oke, untuk tugas ini adalah membuat database rumah sakit berdasarkan gambar ini, gitu. Berdasarkan ERD yang ada di sini, menggunakan MySQL yang ada di SMPP, gitu. Nanti tabelnya ada dokter, pasien, administrator, kemudian tabel relasi untuk pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai di sini, gitu. Untuk pengerjaannya akan mengikuti panduan praktikum yang ini, gitu. Oke, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini ERD yang digunakan sama dengan yang ada di tugas. Oke, kita mulai dari masuk ke dalam MySQL. Oke, dari SAMPP ini kita bisa masuk langsung dari menu ini. Kita klik shell, ini akan membuka command prompt. Sini kita masuk ke MySQL-nya dengan user root. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah masuk. Kita mulai dengan perintah show database dulu untuk melihat list database yang ada. Oke, show databases. Oke, di sini ada information scheme, MySQL, performance, PHP, dan tes. Ini semua database default ya. Oke. Untuk akses PHP MyAdmin nanti saya akan mengerjakan di poin pembentukan relasi. Jadi sebelum itu saya akan full mengerjakan menggunakan command prompt seperti itu. Oke, di sini perintah untuk membuat basis data. Oke. Untuk menghapus juga. Kita coba dulu untuk membuat dan menghapus. Akan kita create database percobaan. Oke, kalau ada query oke, ini berarti query-nya berhasil. Oke, kita coba di sini select show database lagi. Nah, ini ada database percobaan kita. Oke, sekarang query untuk menghapus database itu pakai ini, drop database percobaan. Oke, nah query oke. Kita cek lagi show database-nya sudah tidak ada database percobaan. Oke, seperti ini. Ini cara dropnya dari PHP MyAdmin. Oke, nah ini membuat tabel di dalam database. Oke, mungkin kita langsung ke eksekusi pembuatan dari ERD tadi ya. Kita buat dulu database-nya rumah sakit. Create database rumah sakit ini. Oke. Recording. Oke, sudah ada database rumah sakit. Kita akan masuk ke database ini menggunakan perintah use terus nama database di sini. Oh, typo ya, di sini kurang H. Oke, sudah database change. Kita bisa lihat daftar tabelnya. Kita bisa pakai show tables. Nah, ini masih empty ya, karena belum ada sama sekali. Oke, terus mungkin saya sembari lihatkan di sini di PHP MyAdmin. Oh maaf,
Kalau membuka PHP My Admin dari sini, dari Sambipi, kita bisa klik tombol admin ini ya. Oke, klik database ini untuk melihat daftar database. Ini sama dengan perintah show database. Kemudian kalau masuk ke database-nya, itu tinggal diklik di sini. Kalau dari database dari PHP My Admin, ini sama dengan perintah use database di command line tadi. Nah, seperti ini. Ini sama-sama belum ada tabelnya. Gitu. Oke, ini tabel-tabel yang diperlukan. Oke, kita ikuti dulu. Oke. Administrator, dokter admin, pasien dokter. Oh, pasien belum ya. Pasien itu tadi di sini, create tabel pasien. Oke, kita buat dulu create tabel pasien. Oke, kita kurung di sini. Untuk di dalam kurung ini adalah field dan atribut yang digunakan di dalam tabel ini. Tuh. Oke, yang pertama ada ID pasien. Oke, atributnya integer dengan panjang 3 digit. Kemudian diakui sebagai primary key dan juga auto increment. Auto increment ini berarti ketika kita nanti memasukkan value ke dalam tabel ini, kita tidak perlu memasukkan value dari ID pasien karena nanti akan otomatis diisi oleh MySQL. Gitu. Oke, ini field pertama, ID pasien. Kita lanjutkan dengan nama pasien. Oke, ini varchar. Varchar itu berarti kita bisa memasukkan teks. Kalau int itu berarti integer, hanya menerima inputan berupa angka seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya alamat pasien. Oke, ini varchar 100 digit 100 karakter, maaf. Kemudian jenis kelamin varchar 1. Kalau varchar 1 ini berarti kan kemungkinan nanti isinya hanya P atau L ya, untuk P untuk pria dan P untuk perempuan dan L untuk laki-laki, seperti itu. Oke, selanjutnya penyakit, ini varchar 100, kemudian nomor HP, ini varchar 15, seperti ini. Ini dari tadi kan nama fieldnya selalu dikasih tanda garis bawah ya, karena di penggunaan MySQL ini kita tidak boleh pakai spasi untuk nama gitu. Kalau kita masukkan seperti ini nanti yang NO ini dianggap sebagai nama field, kemudian HP ini akan dianggap sebagai atribut, dan karena tidak ada atribut HP nanti akan muncul error seperti itu. Oke, ini ada error. Auto increment. Primary key. Oh, maaf. Primary key-nya tidak pakai underscore di sini. Nah, sudah query oke. Kita coba dulu show tables. Sudah terbentuk ya database pasien. Oke, kita lanjutkan tabel pasien. Kita lanjutkan ke tabel selanjutnya. Di sini tabel administrator. Oke, create tabel administrator. Oke, untuk administrator ini fieldnya ada ID admin, ini int3, dia primary key. Untuk primary key ini tidak pakai underscore ya, tadi saya error karena primary key-nya pakai underscore. Kemudian di sini auto increment. Oke, terus kemudian ada field selanjutnya adalah nama admin, ini varchar 30, kemudian waktu jaga
sini varchar 100. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel dokter. Create tabel dokter. Oke, mulai dari ID dokter INT3, primary key, auto increment. Oke, kemudian nama dokter varchar 30, alamat dokter varchar 100. Oke, selanjutnya tanggal lahir, ingat atributnya date ya, tanggal lahir. Nanti kita inputnya menggunakan string. Oke, selanjutnya nomor HP, ini varchar 15, spesialis, ini varchar juga 15, waktu kerja varchar 100. Oke, kita lanjut untuk tabel ini ya, ini nanti jadi tabel relasi. Ini dokter admin. Oke, create tabel dokter pakai E ya, dokter admin, ID data ini INT3, primary key, auto, maaf ini nggak pakai spasi, auto increment, terus kemudian ID dokter INT3, ID admin INT3. Oke, selanjutnya tabel ini relasi pasien dokter. Create tabel pasien dokter. Oke, ID ini INT3 sebagai primary key dengan auto increment. Kemudian ID dokter ini INT3. Untuk panjang dari ID yang ada di relasi ini itu kalau bisa disamakan ya dengan dengan tabelnya gitu. Contohnya di sini dokter admin itu untuk ID dokter dan ID admin sama-sama panjangnya 3, itu disamakan dengan ID admin di tabel administrator dan ID dokter di tabel dokter. Ini kan panjangnya 3, seperti itu. Karena apa? Karena nanti kita akan relasikan ibaratnya value dari ID dokter ini di copy ke tabel dokter admin gitu. Kalau panjangnya berbeda nanti akan menimbulkan error gitu. Misalkan kebetulan panjangnya sudah 4 di tabel dokter, tapi di tabel dokter admin itu hanya bisa menampung 3 digit gitu. Nanti jadi nggak sesuai, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dari ID dokter, kemudian ID pasien INT3, kemudian waktu periksa ini date, terus resep ini varchar 100. Oke, kemudian tabel daftar ini kita buat juga tabelnya. Create tabel daftar. Oke, ID daftar INT3, primary key, auto increment. Sebentar, maaf, mungkin ini tadi kalau diperhatikan di file tutorial praktikum ini kan ada yang dicetak menggunakan huruf kapital
dan ada yang tidak gitu ya. Untuk penggunaannya sendiri, kalau kita buat hurufnya kecil semua atau besar semua itu tidak ada masalah. Cuma untuk panduan penulisan biasanya itu menggunakan seperti ini. Jadi untuk perintah-perintah yang ada di dalam MySQL itu menggunakan caps lock atau huruf kapital. Sedangkan untuk seperti nama tabel, nama database, kemudian nama field itu biasanya menggunakan bukan huruf kapital gitu, untuk membedakan mana yang perintah default, perintah di dalam MySQL dan yang kita buat gitu. Oke, kali ini kita coba ikuti seperti ini ya panduannya. Nah, create tabel itu kan perintahnya MySQL. Nah, daftar itu nama yang kita buat sendiri. Gitu. Oke, kemudian ID daftar. Nah, untuk ini kita pakai. Oke. Kemudian di sini primary key dan dia auto increment. Kemudian field selanjutnya adalah ID pasien INT3, kemudian ID admin INT3. Nah, ini bisa juga gini ya. Jadi sebenarnya di dalam MySQL semua inputan dari command line ini itu nanti dijadikan huruf kecil semua, bukan kapital gitu. Kalau mau yang ada kapitalnya itu nanti pakai tanda ini petik gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, berarti ini sudah dibuat semua tabelnya. Kita tampilkan dengan show tables. Oke, nah kita samakan ya dengan di panduan. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Oke, kita sudah buat semua tabelnya. Oke, ini menampilkan ini ya nama tabelnya di PHP MyAdmin. Oke, ini tadi kita sudah di database rumah sakit. Nah, kalau kita refresh fieldnya, ini seperti ini ya, sudah ada semua. Oke, kita lanjutkan panduannya untuk ini membuat relasi seperti itu. Membuat relasi itu pilih dari desainer. Oke, di sini di desainernya. Oke. Nah, ini tabel-tabel yang kita buat itu ditampilkan di sini ya. Oke, cuma nanti kalau kita mau bikin relasi itu harus di sini, tapi relasi yang kita buat harus ada indeksnya seperti itu. Jadi misalkan sebentar, kita tata dulu. Dokter admin, oke, dokter admin di sini, kemudian kanannya ada administrator di sini, kemudian daftar. Oke, di bawahnya ada pasien. Kelihatan kan ya segini. Oke, terlihat. Oke, di bawahnya ada pasien, kemudian pasien dokter di sini. Nah, terakhir di sini pasien. Seperti ini. Oke. Kalau kita lihat relasinya, contohnya gini ya. ID. Nah, di sini ada ID dokter dan ID admin. Perhatikan ID admin ini direlasikan dengan ID admin di sini. Dapat seperti ini, ID admin, ID. Nah, gini, tapi kita harus berikan indeksnya dulu sebenarnya. Oke, ini dijelaskan di sini. Nah, ini. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu. Gitu. Field yang dijadikan foreign key
itu ID dokter, ID admin, ID pasien, ID admin, ID dokter, dan ID admin dari 3 tabel ini. Seperti itu. Oke, untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan pilih tabel dokter admin, pilih tabel dokter admin ini. Oke, kemudian field yang dijadikan foreign key, pilih index, terus oke. Oke, dokter admin, foreign key nya adalah ID dokter dan ID admin. ID dokter ini kita sini, index, oke. Kalau dari CLI nya nanti itu seperti ini ya, alter tabel dokter admin, add index ID dokter, seperti itu. Oke, ini juga di index. Oke, nah ini ada di sini juga ya, indeksnya. Ini primary-nya itu ID data, kemudian ada ini tadi apa namanya, indeks, ID dokter dan ID admin, seperti itu. Oke, nah ini caranya seperti ini ya. Oke, lakukan tabel lainnya pada tabel dokter dan tabel dokter pasien. Oke, kita lanjutkan dulu tabel dokter admin. Oke, kita kembali ke sini, dokter admin. Untuk dokter admin itu ID dokter dan ID admin ya. Struktur. Oke, ini kita indeks. Oh, ini tadi sudah kita hapus dulu ya, supaya tidak double. Oke, maaf. Dokter admin sudah, tabel daftar. Oke, ini indeksnya masih 1 ya. Untuk tabel daftar itu ID pasien dan ID admin. Oke, kemudian terakhir pasien dokter. Pasien dokter itu ID dokter dan ID pasien. Oke, seperti ini. Oke, untuk indeksnya sudah semua. Oke, selanjutnya kembali ke halaman designer. Berarti kita pilih ke database ini dulu, kemudian pilih designer. Oke, kita tata ulang ya ininya, mulai dari dokter admin, kemudian dokter di bawah sini, administrator, daftar, kemudian pasien dokter di sini, rumah sakit pasien di sini, betul ya, dokter admin, dokter, administrator, pasien dokter. Oke, daftar pasien. Oke, sudah seperti ini. Kemudian pilih tabel yang akan direlasikan. Oke, ini pembuatan ininya ya, apa namanya, pembuatan relasi. Di pengaturan relasinya ini, oke, pilih cascade pada on delete dan on update. Oke, ini kita pilih tadi ya, create relation. Nah, ID admin kita relasikan ke ID admin di sini. Oke, untuk pilihannya ini tadi cascade ya. Ya, cascade. Ya, berantakan lagi.
Oke, kita lanjut relasikan dulu mungkin ya, baru ditata sedikit-sedikit. Oke, di sini ID dokter itu relasinya ke sini. Pilihannya cascade dua-duanya untuk on delete sama on update. Oke. Oke, kita lanjutnya ID admin di sini. Oke. Oke, daftar ini pasien, kita butuh ID pasien. Daftar di sini di tengah, dokter admin itu di sini. Oke, yang belum ada di sini ya. Create relation, ID dokter itu dengan ini, cascade, berantakan lagi. Oke, tadi admin di tengah, pasien dokter itu di sini, dokter admin di sini, dokter di sini, daftar di sini, pasien. Oke, sekarang relasi terakhir berarti ID pasien dengan ID pasien. Oke, delete nya cascade. Oke, kita tata lagi di administrator di sini, dokter di sini, ini pasien, dokter admin, daftar. Oke, seperti ini ya nanti relasinya. Oke, nah ini ya, kita bandingkan dokter admin di sini ID dokter dengan ID dokter, ada satu antara ini ya. Kemudian administrator dan dokter admin ada satu relasi juga di ID admin. Oke, sama. Oh, ini masing-masing satu relasi ya, muter gini. Oke, ini juga sama. Oke, selanjutnya data manipulation language. Oh, ini query ya, insert, kemudian nanti berarti kita select juga gitu. Pakai join. Oke, berarti ini datanya ini ya, kita buat sendiri. Kita mulai dari insert ya. Oke, di sini dicontohkan insertnya itu bisa dari CMD, bisa juga dari MySQL. Oke, kita coba dua-duanya ya. Kalau di show tables tidak ada perubahan ya, masih sama tablesnya. Kemudian kita insert into pasien.
Oke, ini masukkan data ke pasien itu. Terus kemudian ini di sini nanti nama field yang ada di dalam tabel pasien, kemudian values ini nanti data yang akan informasi yang kita masukkan ke masing-masing field di dalam tabel seperti ini. Oke, kita isi dulu fieldnya mulai dari ID pasien. Oke, kenapa ID pasien masih diisi ya? Kita coba ikuti dulu ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, dan jenis kelamin. Oke. Oke, ID harusnya memang 1. Kemudian nah ini ya, kalau ada spasi atau ada huruf besar di dalam teks yang mau kita masukkan, kita harus kutip, bisa kutip 1 atau kutip 2. Kita ikuti dulu kutip 1. Sini namanya Joko Widodo. Oke, kemudian di sini alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Oke. Nah, di sini angka 1. Tadi kan waktu kita buat database-nya pasien. Nah, ini pasien itu jenis kelamin varchar 1, varchar ya. Ini bisa diisi angka ataupun ini apa namanya? Bisa diisi angka maupun huruf gitu. Oke. Sini 1 diisinya. Saya ganti ya. Saya isi dengan L untuk laki-laki. Seperti itu. Nah, kalau dilihat waktu kita membuat tabel tadi, itu kan masih ada field yang tidak disebutkan di sini ya, yaitu penyakit dan nomor HP. Nah, seperti ini nggak apa-apa, nggak diisi karena nggak wajib diisi gitu kita waktu membuatnya tadi. Oke, nah ini seperti ini. Ini kalau dari CLI ya. Kita coba kalau dari sini. Sebentar. Ini ya. Oke, ini udah. Oke, kita kembali ke struktur. Kita masuk ke tabel pasien. Oke. Nah, ini kalau kita lihat tabel pasiennya, kelihatan ya, ini record yang kita buat tadi. Seperti itu. Nah, kita bisa maaf. Nah, ini bisa juga dari sini ya, kita pilih SQL ini, terus kita buat sama seperti tadi itu. Nah, coba bedanya kalau di sini ini lebih ini ya, interaktif gitu. Kita bisa pilih insert. Nah, insert into, dia langsung ngasih pasien, kemudian tabelnya diisi semua. Nah, value nya kita tinggal edit gitu. Jadi kita mau samakan ya dengan yang dari CLI tadi. Oke, penyakit dan nomor HP saya hapus, berarti value nya dihapus 2 juga. Oke, kita mulai dari sini. Ini 2 naik ya. Saya mau coba ini, tidak saya masukkan karena kalau logikanya itu increment harusnya sudah otomatis terisi ya, tapi nanti kalau error kita isi value nya. Oke, berarti nama pasiennya dulu, misalkan di sini Prabowo. Kita ikutin temanya ya, tema kepresidenan. Oke, alamatnya Jakarta, kemudian jenis kelaminnya di sini L. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita bisa
harusnya ada ini ya, logo di sini. Nah, row inserted berhasil ya. Oke, kita kembali ke struktur, kemudian masuk ke ini sudah tabelnya pasien. Oke, di browser. Nah, di sini ini ID pasiennya sudah otomatis terisi ya, gitu. Nah, ini kan dari tadi kita secara verbal kita merumuskan bahwa L itu laki-laki, P perempuan gitu. Tapi secara real kalau kita masukkan value selain L sama P itu tetap bisa gitu. Nah, nanti kayak gini berarti membuat opsinya ada di layer websitenya gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang select gitu. Ini selectnya itu bisa semua, bisa sebagian ya. Ini kalau select disebutkan fieldnya berarti mengambil sebagai informasi, kalau bintang berarti semua informasinya diambil gitu. Oh, ini ada yang lain. Oke, kita ikuti, kita tambahkan juga deh. Oke. Oh, kalau di tutorial ini 1 itu berarti laki-laki, 2 itu berarti perempuan. Oke. Di sini Susilo. Jalan Bungkur nomor 4 Jakarta. Ini laki-laki. Oh, maaf. Ini, nah, gini ya, ada duplikat entry tuh, karena kalau primary key itu nggak boleh double, dan ini menurut saya resiko juga kalau primary key-nya itu dimasukkan dalam query insert, terutama kalau sudah di auto increment tuh. Oke, nah ini seperti ini. Kita lanjutkan, namanya Poppy. Karena tadi sudah terlanjur ya, kita buat L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kita lanjutkan, kita konsistenkan dengan data yang sekarang, yang maksudnya sudah dibuat tadi. Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Ini kita tulisnya P. Oke, selanjutnya bunga. Oke, bunga ini Jalan Merdeka. Merdeka Jakarta. Ini juga perempuan. Terakhir Mirna. Ini Jalan Jakarta nomor 23. Oke. Nah, sekarang selectnya ya. Kita coba dulu pilih semuanya. Select bintang from pasien. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini penyakit dan nomor HP kosong karena dari tadi kita tidak mengisi informasi tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan hanya ID pasien dan nama, berarti kita select ID pasien, nama pasien from nama tabelnya pasien seperti ini gitu. Atau kita tampilkan hanya yang kita buat tadi, berarti nama pasien, kemudian alamat pasien dan jenis kelamin. Nah, seperti ini gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini sama ya, kalau misalkan kita buat di sini, misalkan ini saya copy paste.
Nah, seperti ini hasilnya. Tuh. Oke, oh ini surat bersyarat, berarti ini ada nilai kondisionalnya. Itu ada klausa tambahannya adalah where. Ini contohnya, kita ikuti ini dulu. Select nama pasien, jenis kelamin, from tabel pasien, where jenis kelamin sama dengan 1 itu tadi kan laki-laki ya, berarti L kalau sesuai dengan praktik yang saya kerjakan. Nah, ini ada Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo. Gitu, sama ya. Kalau di tutorial di panduan praktikum itu tidak ada Prabowo Subianto karena tadi saya tambahkan sendiri. Seperti itu. Oke. Ini hasilnya juga kalau dari PHP MyAdmin. Kita coba aja. Oke. Nah, sama ya hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Ini select join tuh untuk antar tabel gitu, jadi menampilkan data dari beberapa tabel. Oke, ini select dari tabel mana, terus kemudian fieldnya apa dari tabelnya, terus di join tabel ini, terus nanti ada kondisi yang matching antara tabel 1 dan tabel satunya lagi gitu. Oke, misalkan pada data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Oke, maka 3 tabel yang terlibat yaitu pasien, dokter, dan juga pasien dokter. Oke, berarti ini kita perlu mengisi dulu tabel ini ya, tabel pasien dan juga pasien dokter. Seperti itu. Sebentar. Oke. Kita isi dulu tabelnya dokter. Insert into dokter. ID-nya enggak usah ya. Oke, di sini nama dokter, kemudian alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Oke, kemudian values-nya, let's say namanya Budi Harnomoko, sama dengan yang di sini nanti ya. Mana ya tadi? Ini nama dokternya ya, ada Budi Harmoko dan ada Handoko. Oke, Budi Harmoko. Koma, selanjutnya di sini jalan sehat. Oke, kemudian tanggal lahir ini kita sesuaikan, kita pakai format dari ini ya, pakai tahun, bulan, tanggal 1980 0101. Oke, kemudian nomor telepon 081 231 555 241. Oke, semoga enggak ada yang pakai nomor telepon ini ya, karena saya larang. Mungkin ini aja biar enggak ke provider tertentu. Oke, terus kemudian spesialisnya umum. Oke, waktu kerja kita anggap ini sebagai shift aja ya, biar lebih simple. Shift pagi misalkan. Oke,
constant files rumah sakit, dokter IPFK1 foreign key, ID dokter. Ini kena foreign key, kita coba masukkan dari sini aja ya, dokter. Ini aja SQL tadi, kita insert. Oke, kita copy dulu deh. Oke, kita tambahkan ID dokter ya. Agak aneh, yang tadi pasien kita bisa tanpa ID pasien. Oke, berarti di sini ID-nya 1. Oke, seperti ini ya. Oke, apa ini? Pasien dokter. Pasien dokter. Oke, pasien dokter belum ada. Kita coba kita buat dulu ya. Pasien dokter tadi itu kan di dokter, ID pasien, dan waktu periksa dan resep. Oke, valuesnya 1, ID dokter 1, ID pasien 1. Kemudian ini kita anggaplah pagi, resepnya Panadol. Referensinya sekarang pasien. Oke, apakah tidak ada ID pasien 1? Kita cek ya di ini, select bintang from pasien, ada ID pasien 1. Oke, maaf untuk agar tidak terlalu lama waktunya, saya izin pause sebentar. Mohon maaf, tadi agak lama. Jadi error tadi disebabkan karena saya salah membuat urutan relasinya, seperti itu. Jadi yang betul itu untuk membuat relasi adalah dari database yang dari tabel yang ini ke tabel relasinya, seperti itu. Jadi contohnya untuk relasi pasien dokter itu relasinya dari ID dokter di tabel dokter ke ID dokter di tabel pasien dokter. Pasien juga ID pasien dari tabel pasien ke ID pasien di tabel pasien dokter, seperti itu. Tadi awalnya saya kira urutannya ini tidak jadi masalah tuh, tapi ternyata jadi masalah dan sekarang sudah saya perbaiki, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah mengisi ini ya, tabel yang diperlukan untuk join ini, seperti ini, yaitu tabel pasien dokter, dan dokter. Oke, kita tampilkan dulu. Maaf, select bintang from dokter, kemudian select bintang from pasien, dan select bintang from
pasien dokter. Oke, semua sudah ada isi tabelnya. Oke, kita coba query yang join ini. Oke, select p dot nama pasien, pd dot waktu periksa, pd dot resep, d dot nama dokter, from pasien sebagai p, kemudian join pasien dokter ini sebagai pd, on ini yang nyamainnya ya, p.id ep.id pasien sama dengan pd.id pasien, kemudian join lagi dokter sebagai d, on pd.id dokter sama dengan d.id dokter. Oke, nah ini yang keluar ya, ini sama kayak kita select from pasien dokter munculnya gitu. Oke, ini munculnya lebih banyak, berarti insert di dalam tabel pasien dokternya lebih banyak juga, seperti itu. Oke, nah kalau kita jalankan query ini tadi di PHP MyAdmin, itu kita bisa buat jadi lebih readable tuh. Contohnya gini ya. Oke, select, kemudian kita bisa buat seperti ini. Nah, kita bisa buat lebih rapi seperti ini, lebih readable juga ya gitu. Kalau dijalankan ya sama hasilnya seperti kalau kita jalankan dari CLI tadi gitu. Oke, selanjutnya join dengan syarat tertentu gitu. Ini dengan ID dokter tertentu. Kalau seperti ini berarti kita butuh insert lagi di tabelnya pasien dokter. Oke, insert itu pasien dokter. Tadi saya oke, ID dokternya itu ada yang 4, ada yang 5. Oke, kita pakai di 5. Oke, pasiennya pasien 3. Oke, tanggalnya kita bedakan tanggalnya, kemudian ID resepnya 02. Oke, kalau kita lagi, nah ada 2. Sekarang kita coba select dengan ada klausanya ini ya, memilih berdasarkan ID dokter tertentu seperti itu. Berarti dari query ini kita tambahkan where d ini dari tabelnya dokter, ID dokter sama dengan 5. Jadi kita tampilkan hanya pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Handoko seperti ini. Nah, urutannya juga bisa kita ubah, misalkan kita kasih nama dokternya dulu di depan, nama dokter. Nah, gini juga bisa, urutannya kita bisa tentukan dari perintah query-nya. Oke, ini kalau dari PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya ini select dengan fungsi matematika.
Ini ada count, sum, min, sama max ya. Count itu menghitung berapa barisnya, berapa jumlah datanya. Kalau sum itu mentotal angka-angka yang bisa ditotal, dan min itu nilai terendah dan max itu nilai tertinggi gitu. Kita mulai dari coba select count pasien ya. Oke, menghitung jumlah pasien, berarti select count ID pasien from pasien. Oke, bedanya apa dengan select bintang? Kalau select bintang itu menampilkan semua pasien ini ya. Oke, kita coba select count cuma yang laki-laki, jenis kelamin sama dengan L. Oh maaf, kurang wear-nya ya. Nah, ada 3 yang laki-laki, kita lihat ada Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo. Sekarang kalau yang perempuan ada 3 juga, seperti itu. Oke, untuk query yang dijalankan di PHP MyAdmin akan saya skip ya, karena nanti hasilnya akan sama. Oke, ada select fungsi string. Oh, ini hanya count yang dicoba. Sum ini bisa juga, misalkan let's say kita menjumlahkan ID pasien gitu ya, meskipun sebenarnya ini tidak mungkin terjadi case-nya. Sum ID pasien from pasien. Nah, ini bisa, atau min, berarti ID terkecil. Ini kalau case ini bisa jadi misalkan untuk mencari pasien yang pertama kali dibuat itu ID berapa, seperti itu. Ini max juga seperti itu. Kalau max, kalau ID-nya auto increment berarti kan dia selalu naik gitu ya, otomatis. Jadi kita bisa cari ID terakhir dari pasien yang dibuat, seperti itu. Kita bisa gabungkan juga, misalkan sini terus kemudian nama pasien. Nah gitu. Oke, kita coba ke selanjutnya. Untuk fungsi string, mengambil data dari kiri, X adalah nama kolom dan N adalah jumlah karakter. Oke, contohnya ini ya. Oke, kita coba select bintang from pasien where left alamat pasien 2 sama dengan JL. Oke, ini yang alamatnya di depannya ada JL nya ya. Nah, kita compare dengan daftar pasien. Nah, ini beda ya. Kalau yang laki-laki tadi alamatnya itu jalan, kalau yang perempuan diawali JL, seperti itu. Oke, ada select between, ini mencari ID di rentang tertentu. Kita coba ya, select bintang from pasien where ID pasien between 3 and 5. Oke, saya kalau between berarti angka yang disebutkan di sini ikut diambil juga. Oke, selanjutnya like, ini berarti mencari, nah seperti ini. Oke, kita select bintang from pasien where alamat pasien like Jakarta. Oke, seperti ini ya. Ada
di 4 nggak diambil. Kenapa? From pasien, karena ID 4 alamatnya di Bekasi, alamatnya tidak mengandung kata Jakarta, seperti itu. Nah, ini kita bisa ini juga ya, gabungkan dengan klausa yang lain, misalkan di count ID pasien. Nah, kita bisa hitung pasien-pasien yang dari Jakarta. Jadi ini fleksibel ya. Nah, kita bisa order juga. Order itu berarti mengurutkan berdasarkan ascending atau descending, seperti itu. Contohnya di sini select bintang from pasien, order by ID pasien descending, dari ID terbesar ke ID terkecil ya. Tuh. Coba saya order by nama pasien, bisa juga ya kalau ascending. Nah, seperti ini. Oke, kemudian group by ini di grup, kita coba ya, select bintang from pasien, group by jenis kelamin. Nah, oke, tapi ini agak aneh ya, karena yang ditampilkan hanya satu, select bintang from pasien. Kalau dilihat dari sini yang ditampilkan hanya data pertama dari masing-masing kategori ya. Yang L di sini Joko Widodo, yang B Poppy, seperti itu. Oh, sama juga di sini hasilnya. Oke. Kemudian update, ini melakukan perubahan data. Oke. Update pasien. Ini misalkan ada perubahan nama gitu ya. Oke, kita sudah select, kita mau ubah nomor ID 5. ID 5 sekarang itu bunga. Maaf, berarti harusnya ID 6 ya, karena ID 2 tadi kita buat manual di luar panduan ini. Oke, update pasien, set nama pasien sama dengan Mirna Mariati, where ID pasien sama dengan 5. Oke, ini arrow match 1 berarti where-nya ketemu 1, change 1 berarti berhasil update-nya. Kita select bintang lagi. Nah, ini, oh iya maaf tadi 5. Oke, kita kalau gitu yang bunga kita jadikan ID 6 aja ya. Ya, bunga sudah ada lagi. Oke, kemudian delete from nama tabel, where nama field sama dengan. Oke, ini contohnya menghapus data Mirna. Delete from pasien, where ID pasien sama dengan 5. Oke, kita select lagi. Oke, sudah ada ya ID-nya Mirna, berikut ID pasiennya juga. Oke. Nah, oke, sekian praktikum untuk pengerjaan tugas 2. Untuk kesimpulannya di sini, hal yang tadi saya miss dan membuat kesalahan adalah pembuatan relasi di desainer ini. Saya tidak memperhatikan urutan pembuatan relasinya, sehingga waktu insert data itu menyebabkan error.
Kemudian yang saya masih ada pertanyaan itu sebenarnya hasil dari query group tadi, karena yang ditampilkan hanya satu data saja dan tidak ada informasi ini penggabungannya seperti apa, begitu. Baik, mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.